kita tahu bahwasanya ya, argumentasi yang dibawa oleh Amr bin Luhai kepada kaum peradaban Arab sangat-sangat tajam. Maka dari itu masyarakat Arab ini gampang menerima argumentasi Amr bin Luhai. Kenapa kita harus menyembah berhala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita dalam series Sirah and Life yang insyaallah akan berkelanjutan di video channel YouTube HRKU, yang mana kita akan mempelajari sirah dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita niatkan dengan menonton video ini bisa menjadi amal jariah dan juga menjadi ladang ilmu kita, menjadi pahala thalabul ilmi, pahala penuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan keluar untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak dan bisa bertemu beliau, serta mungkin nanti kita bisa bercerita tentang beliau, bahwasanya kita pernah berkumpul bersama, pernah bersama-sama mempelajari jejak rekam beliau melalui video ini. Teman-teman, sahabat HRKU yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum masa Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, seorang tokoh yang berpengaruh telah hadir yang mengubah arah jalur peradaban Arab. Nama tokoh tersebut adalah Amr bin Luhai. Kita akan membahas sedikit tentang siapa sosok Amr bin Luhai ini. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini mungkin kita telah banyak lupa tentang tokoh satu ini. Bahkan namanya pun mungkin asing bagi kita. Namun, sama-sama kita ketahui bahwasanya tokoh ini sangat berpengaruh di zaman itu. Karena peradaban Arab ya, sebelum Nabi Muhammad SAW datang atau lahir, beliau inilah, orang inilah, tokoh inilah yang menggeser peradaban Arab yang dahulunya peradaban Arab itu ya, orang-orang Arab itu sebagian besar masih menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masih mengikuti jejak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ajaran itu ajaran milah atau Hanafiyah ya. Sebagaimana Allah mencantumkan nama Ibrahim di Al-Qur'an, ala Ibrahim Hanifa Muslimah, agama yang Hanif, ala millati abina Ibrahim Hanifa. Beruntung sekali bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengangkat kembali ya cerita atau profil dalam buku beliau Mukhtasar Siratul Rasul tentang Amr bin Luhai ini. Tak banyak kita mengenal Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuwaizah itu, padahal ialah yang kita sebut dengan istilah sang perantara. Apa itu sang perantara? Nanti kita coba akan jahit pelan-pelan. Teman-teman yang berbahagia, mayoritas bangsa Arab seperti yang kita jelaskan tadi, itu sebenarnya menerima dakwah Nabi Ismail alaihissalam kepada milah ayahnya, agama Ibrahim yang berintikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu waktu bergulir dan ilmu pun diangkat. Semakin kesini, semakin cahaya tauhid itu hilang dalam peradaban bangsa Arab. Meski begitu, masih ada beberapa orang atau sebagian masyarakat yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan ajaran dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga datangnya seorang yang bernama Amr bin Luhai, yaitu sang perantara.
tengah di tengah kaumnya. Ini perlu kita pelajari. Nanti kita akan jahit pelan-pelan hikmah dari kisah ini. Kisah Amr bin Luhai ini terjadi pada sebelum kelahiran Muhammad SAW, jauh sebelum kelahiran Muhammad. Jadi Amr bin Luhai ini dikenal sebagai sosok yang jujur, sosok yang berwibawa, sosok yang dermawan, yang penuh kebajikan. Maka orang-orang masyarakat bangsa Arab itu sangat percaya dengan Amr bin Luhai, hingga semua orang mencintai. Dan dia bagi kaumnya adalah sebagai sosok alim besar, dianggap sebagai ustaz, dan kalau sekarang dianggap sebagai wali seperti itu. Nah, suatu saat Amr bin Luhai ini mengadakan atau pergi ke suatu tempat di Syam, ke sebuah negeri yang ketika itu menjadi model kemajuan bangsa Arab pada saat itu, model kemajuan peradaban pada saat itu. Dari Makkah ke Syam, dia seperti orang yang mudik, seperti orang mudik yang masuk pada dia melihat hal-hal baru di negeri Syam tersebut. Maka sanalah Amr bin Luhai ini melihat ada yang berhala. Lalu ketika melihat itu, Amr bin Luhai pun tertegun, terkesima, ternyata ada yang seperti itu. Karena menilai bahwa Indonesia adalah negeri model. Maka untuk contoh hal-hal yang seperti ini, contoh hal-hal yang contoh seperti ini, maka tanpa perlu tabayun, tanpa perlu mencari tahu, maka Amr bin Luhai langsung mengadaptasi ajaran ini, ajaran menyembah berhala, menyembah patung. Lalu ia menyimpulkan bahwa inilah jalan kebenaran itu, dengan sesingkat itu, tanpa harus belajar dulu. Nah, argumentasinya ini logis, atau alasannya ini logis. Amr bin Luhai kenapa ia mengambil pelajaran ini atau mengambil budaya ini, ya, budaya menyembah berhala, karena alasannya itu adalah Syam adalah tanah tempat diutusnya para rasul, dan negeri Syam itu tempat negeri diturunkannya kitab suci. Nah, ini logikanya teman-teman, logika yang sangat berbahaya sebenarnya untuk masalah yang satu ini. Dan dia pun pulang membawa ajaran tersebut, ya, membawa oleh-oleh kepada kaum Mekah dan peradaban Arab pada saat itu. Nama oleh-oleh itu Hubal namanya, satu berhala yang dibawa Amr bin Luhai dari Syam ke negeri Arab. Maka penduduk Makkah yang menganggapnya sebagai wali, sebagai ustadz, dan telah mencintai Amr bin Luhai, yang menganggap dia sebagai kiai kalau zaman sekarang, segera mengikuti dan langsung patuh, ya, langsung percaya dengan Amr bin Luhai bahwa ini adalah ajaran yang benar. Nah, maka mulailah perlahan-perlahan penduduk Makkah mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan mulai menyembah berhala. Melangkah lebih jauh, teman-teman, Amr bin Luhai melakukan penggalian arkeologis, ya. Maka penggalian arkeologis ini maksudnya adalah mencoba mencari jejak-jejak berhala di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, seperti itu. Maka di buku Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di Ar-Rahiqul Maktum dijelaskan bahwasanya pencarian ini bahkan ditolong oleh setan, seperti itu, teman-teman. Tak hanya itu, Amr bin Luhai memperteguh otoritasnya, membangun peradaban yang penuh kesyirikan ini, teman-teman. Hingga peradaban ini sangat lestari di lingkungan peradaban Arab sampai diutusnya Rasulullah SAW. Uniknya, teman-teman, Amr bin Luhai ini tak berhasil membawa pulang sistem untuk memajukan peradaban bangsanya hingga seperti negeri Syam, ya. Ia hanya berhasil memerantarai sistem kepercayaan saja dan pola pikir yang membuat kaumnya semakin menyerusuk ke kediaman kubangan sejarah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca kiprah Amr bin Luhai ini di beberapa waktu yang lalu, kita mungkin bertanya-tanya kenapa orang-orang Arab yang kita tahu bahwasanya jahiliyah itu, ya teman-teman, bukan sekedar bodoh dalam arti kata bodoh dalam kata intelektual. Mereka tuh cerdas, teman-teman, cerdas. Tapi jahil di sini adalah
mereka itu bodoh dalam menerima ajaran tauhid atau ajaran yang benar seperti itu. Kita tahu bahwasanya ya, argumentasi yang dibawa oleh Amr bin Luhai kepada kaum peradaban Arab sangat-sangat tajam. Maka dari itu masyarakat Arab ini gampang menerima argumentasi Amr bin Luhai. Kenapa kita harus menyembah berhala? Ternyata logika yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Az-Zumar ayat 3 ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah abadikan dalam surah Az-Zumar dalam ayat 3 yang berbunyi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Yang artinya kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, coba kita terjemahkan dalam bahasa kita, teman-teman. Jadi, Amr bin Luhai berargumen kepada bangsa Arab pada saat itu, masyarakat pada saat itu, bahwasanya kita adalah hamba yang banyak dosa. Kita adalah orang-orang yang tidak pantas untuk langsung menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa orang-orang yang seperti kita, sedangkan Allah itu adalah Maha yang tinggi, Allah itu suci, maka tidak pantas rasanya kita langsung berdoa kepada Allah, tidak pantas rasanya kita langsung beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita perlu perantara yang mana kita anggap perantara ini adalah suci dan pantas untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah taala, inilah sebenarnya tipu daya iblis juga, teman-teman. Iblis ya atau setan itu mencoba untuk membawa seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar juga dikatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sebenarnya berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa yang besar, teman-teman. Karena kita tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ya, syaitan sangat senang membawa manusia itu untuk berputus asa dari rahmat Allah. Nah, salah satu caranya adalah, ya, salah satu metode setan adalah dengan menimbulkan kesyirikan, bahwasanya menanamkan kepada diri kita bahwasanya kita tidak pantas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh saja seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat zaman Amr bin Luhai itu, dia berbicara kepada kaumnya, ya, bahwasanya untuk meminta hal remeh-temeh saja kita tidak pantas untuk memintanya langsung kepada Allah. Contoh, kita ingin meminta harta seperti itu kan hal remeh-temeh sebenarnya. Tetapi karena Allah itu Maha tinggi, ya, karena Allah itu lebih besar daripada itu, ya, tidak seremeh itu, maka tidak pantas rasanya kita meminta kepada Allah. Maka kita minta saja kepada Lata, karena Lata bisa menyediakan makanan, bisa menyediakan uang-uang yang banyak seperti itu. Nah, hati-hati karena ini sudah termasuk dalam syirik. Nah, di zaman sekarang, teman-teman, ya, orang-orang yang seperti Amr bin Luhai ini, logika-logika yang dipakai oleh Amr bin Luhai ini banyak berkembang pada saat ini. Ya. Sedihnya logika ini, teman-teman, ternyata tak kunjung lenyap dari peradaban zaman sekarang. Bahkan hingga kini kita dapati praktek-praktek dukun, paranormal, hingga menyebut diri dia sebagai ustadz dan kiai, ya, menggunakan logika ini untuk meraih sesuatu sisi manusia. Contoh, kita tahu bahwasanya ada beberapa ajaran yang mengatakan bahwasanya kita butuh perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apabila seorang hamba bertanya kepadaku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Seperti itu. Maka Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara, karena Allah mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah dekat kepada kita, teman. Maka sepanjang sejarah dari dua Amr ini, Amr bin Luhai dan hingga Amr bin Hisham, logika perantara ini adalah logika jahiliyah. Berhati-hatilah pada logika perantara ini, karena tak ada perlu perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hubungan dengan Allah atas hajat kita, perantara adalah logika kemusyrikan, logika jahiliyah. Islam mengajarkan kedekatan hamba dengan Rabb-nya, kedekatan langsung yang indah tanpa perantara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.